Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayaris. Hari ini kita akan membahas tentang soal TPS, materi pengetahuan umum, seri kedua. Terdiri dari 20 soal. Di sini ada suatu bacaan untuk soal nomor 1 sampai nomor 8. Kita langsung lanjut saja ke pertanyaan ini dulu. Nomor 1, pertanyaan yang relevan untuk menggambarkan konsumsi pemerintah pada tahun 2019. A. Konsumsi pemerintah turut menopang permintaan domestik 2019 meskipun melambat dibandingkan kondisi 2018. B. Belanja barang mengalami kenaikan sebesar 3,9%. Kemudian yang C. Porsi belanja pegawai mengalami kenaikan 23%. D. Bansos mengalami kenaikan 6%. Yang E. Penurunan konsumsi pemerintah pusat linear dengan penurunan pos belanja yang terkait kesejahteraan SDM. Jawabannya yang mana? Nah, kita lihat dulu ya yang opsi B, belanja barang mengalami kenaikan sebesar 6%. Apakah betul? Gitu ya. Nah, di sini ditulis nih. Belanja barang terkontraksi sebesar 3,9 dan 30,4% gitu ya. Nah, berarti artinya yang opsi B bukan ya. Kemudian porsi belanja pegawai mengalami kenaikan 23%. Nah, di sini porsi belanja pegawai itu meningkat ya dari 23 ke 25, bukan meningkat 23%. Berarti yang saya salah. Kemudian yang B, bansos mengalami kenaikan 6%. Di sini dapat dilihat kalau bansos itu ternyata meningkat dari 6 ke 8% ya. Berarti salah juga. Untuk yang E itu penurunan konsumsi pemerintah pusat linear dengan penurunan pos belanja yang terkait kesejahteraan SDM itu tidak tertulis di dalam teks tersebut. Nah, untuk yang nomor 1 ada di paragraf terakhir. Itu mengartikan atau menyatakan bahwa tahun 2019 itu dapat menopang meskipun pertumbuhannya kurang dari tahun 2018. Jadi jawaban yang nomor 1 itu adalah A. Kemudian nomor 2, informasi terkait investasi non-bangunan yang bisa diperoleh dari grafik 1.12 ya. Oke, di sini berarti yang ini ya grafiknya ya. Kemudian investasi non-bangunan tuh dalam PDB itu yang ini ya grafiknya. Dari sini ke sini ya. Nah, ini ya yang di sini yang di bawah gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih di sini ditanya apa yang bisa diambil ya. Yang A, pencapaian 2019 adalah yang terburuk sejak 4 tahun terakhir. Apakah betul? Kita lihat ya. 2019 yang ini naik, terus ke sini naik, turun, naik, turun, turun. 2019 apakah yang terburuk? Tidak ya, karena ada 2016 yang di sini hanya yang bernilai negatif malahan ya. Gitu. Jadi yang nomor A belum tepat. Kemudian yang B, pencapaian paling tinggi terjadi di tahun 2018 dengan skala lebih dari 4%. Ya, kita lihat 2018 dari bawah naik, turun, naik lagi di sini berarti ini ya, 2018 yang mulai dari sini ya. Nah, ini skalanya lebih dari 4% ya. Oke, berarti jawabannya yang B ya. Oke. Jawabannya yang B. Oke, lanjut ke nomor 3.
Berikut adalah pernyataan yang tepat terkait impor non-migas 2019, kecuali ya. Berarti kita lihat ke grafik 1.13 ya, impor non-migas real. Nah, di sini kita lihat yang kecuali yang A, total impor cenderung terus menurun. Nah, iya, impor terus menurun. Kita lihat di sini impor non-migas. Enggak ya, dia turun, terus naik, terus turun lagi ya. Jadi nggak cenderung turun ya. Cenderung fluktuatif. Terus yang B itu penurunan total nilai impor adalah yang terendah sejak 4 tahun terakhir. Kita lihat di tahun 2019 saja berarti ya. 2019 tuh dia nah, impor non migas. Kita lihat yang pertama tadi A betul ya menurun ya. Terus yang B-nya tadi T penurunan terendah sejak 4 tahun terakhir, bukan ya, karena ada 2015 yang terendah ya. Kemudian penurunan impor tertinggi terjadi pada sektor impor bahan baku industri. Ya. Baku industri. Ini ya, grafiknya naik turun. Kemudian impor barang konsumsi itu terus menurun. Impor barang konsumsi itu terus menurun. Terus betul ya, terus menurun ya, malahan ya, betul ya. Nyatanya kan yang kecuali ya. Kemudian hanya sektor impor bahan baku yang belum pernah naik. Bahan baku, kita lihat bahan baku ini ya, bahan baku yang mana ya? Ini ya. Yang ini berarti bahan baku teh. Jadi jawabannya tadi udah jelas ya, yang B ya, penurunan total nilai impor adalah yang terendah sejak kuartal terakhir ya, kecuali karena kan ada 2015 ya. Jawabannya yang B. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4. Berikut adalah kesimpulan yang kurang sesuai terkait skala lingkup penjualan ekspor. Ya. Skala lingkup penjualan ekspor. Kita lihat di sini ya. Nah, ini di grafik 1.12. Yang di sini ya. Nah, berarti dia itu dari yang bawah, dari yang sini, dari yang negatif. Naik, turun, naik lagi, terus turun. Ini ya yang ini ya. Nah, dari yang ini, dari yang 3. Nah, naik, turun, naik, turun lagi, terus turun, terus ya di sini ya. Nah, lihat nih mana yang kurang sesuai. Nomor 4 yang A, semester awal 2019 penjualan ekspor cenderung stagnan. Ya, stagnan tuh konstan gitu ya. Kemudian yang B, penurunan tajam penjualan ekspor terjadi di semester akhir 2018. Kita lihat ya, semester akhir 2018. Jadi di sini semester akhir ya. Mana di sini. Nah, semester akhir berarti di 3/4 ya. Kalau dia cenderung turun ya, tajam ya. Pas mau masuk 2019, berarti jawabannya yang kurang sesuai yang mana berarti? Yang B sesuai ya. Terus yang C, 2017 penjualan ekspor masih fluktuatif. Kita lihat ekspor masih fluktuatif kan 2017. Masih ya, dia turun kan di sini, terus dia naik lagi, terus dia turun lagi pas mau ini masuk semester 2018. Terus 2018 adalah tahun paling fluktuatif di mana pencapaian tertinggi dan terendah terjadi pada itu. Pencapaian tertinggi ada di tahun 2018. Cuma pencapaian terendahnya tidak ada di 2018 ya. Jadi jawabannya yang kurang sesuai berarti yang mana? Jawabannya yang kurang sesuai. Gitu. Oke, selanjutnya
Nomor 5, berikut ini adalah yang menyebabkan nilai investasi non-bangunan pertumbuhannya tidak begitu signifikan pada tahun 2019, kecuali penurunan ekspor pertambangan, betul ya, harga batu bara yang loyo juga ada, tadi teks, perusahaan batu bara menahan pembelian alat berat, ya, pesimisme terhadap kondisi ekonomi dunia, ya, dan yang salah itu kecuali penurunan pasokan tenaga listrik ya, karena di sini lebih ke apa namanya ditingkatkan lagi ya tenaga listriknya gitu. Oke. Dan nomor 6, manakah pernyataan hubungan sebab akibat berikut yang tidak sesuai dengan bacaan. Iya, tidak ada apa namanya sebab akibatnya ya. Mengakibatkan ada menyebabkan, terus menyebabkan, sebabkan itu ya, berarti yang ini ya, stabilitas harga minyak. Terus yang nomor 7, adanya kebijakan substitusi impor dari pemerintah berakibat, nah, di sini ya ada di kontraksi impor juga dipengaruhi kebijakan substitusi impor dalam mendukung, berarti dalam substitusi impor ini ya dalam mendukung perbaikan raca perdagangan migas. Jadi artinya apa? Kalau memperbaiki itu berarti artinya stabilkan ya. Stabil. Oke. Terus nomor bacaan ini untuk nomor 8 sampai nomor 14. Pada 2019 di tengah pelambatan dan seterusnya gitu ya. Nomor 8. Berikut adalah informasi yang bisa kita peroleh terkait perkembangan pariwisata berdasarkan grafik 1. Kecuali ya. Apa nih? Oke, kita lihat tuh ya opsinya ya. Kinerja sektor pariwisata yang makin meningkat berpotensi untuk memperkuat struktur ekonomi dan mendukung percepatan transformasi ekonomi. Betul ya. Yang B, penerimaan devisa pariwisata terus meningkat dengan rata-rata per tahun mencapai 14,5 miliar dolar Amerika Serikat. Devisa pariwisata. Iya ya. Oke, terus apa lagi? Yang C, sejak 5 tahun terakhir, nilai devisa sektor ekspor jasa sepenuhnya bersumber dari pangsa devisa pariwisata. Nah, di sini nggak ada ya di grafik itu hanya 3 tahun terakhir ya, bukan 5 tahun terakhir. Berarti jawabannya ya. Kemudian nomor 9, yang bisa kita simpulkan dari grafik 1 terkait sumber devisa kecuali batubara merupakan sumber devisa tertinggi. Batubara ya, betul ya, batubara betul. Kemudian kinerja sektor komoditas dan kelapa sawit bertolak belakang dengan kondisi sektor pariwisata. Sawit betul ya, bertolak belakang ya. Naik kalau ini mah turun gitu ya. Oke, terus apa lagi? Yang C ya. Hanya pariwisata yang mengalami tren kenaikan positif dalam 3 tahun terakhir. Kita lihat, ternyata bukan pariwisata saja, besi dan baja pun mengalami kenaikan ya, mengalami tren kenaikan. Jadi jawabannya yang C. Nomor 9. Yang tidak sesuai ya. Kemudian nomor 10, sektor manakah yang nilainya mengalami fluktuasi paling tinggi? Itu yang naik turunnya paling tinggi nih, bisa dilihat dari yang ini ya, batubara ya. Kalau ini kan, kalau yang industri lainnya kan naiknya sedikit, turunnya juga sedikit gitu ya. Kalau batubara tuh naiknya tinggi, turunnya juga banyak gitu ya. Berarti yang A, ya, 10A gitu. Kemudian selanjutnya nomor 11, informasi yang tepat berdasarkan grafik 1. Ya, sekarang cari yang tepat ya. Nomor 11. Nilai devisa pariwisata selalu lebih tinggi bila dibandingkan minyak dan kelapa sawit. Minyak dan kelapa sawit berarti digabungin ya. Minyak sama minyak kelapa sawit. Hmm. Ya.
Kemudian total pertumbuhan dari besi dan baja itu lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pariwisata. Enggak ya, besi dan baja pertumbuhannya, ya lebih ya. Lebih kan ya, dia 4,4 ke 7,1 ya, lebih ya. Jadi dia lebih kan dari yang 14,7 ke 17,9. 7,1 ke 8,7 itu lebih dari 17,9 ke 18,4. Berarti apa namanya? Kemudian selanjutnya rata-rata nilai devisa sektor industri lainnya di atas 9,7. Enggak ya, ada yang batu bara tadi ya. Batu bara apa besi dan baja. Kemudian jika sektor pariwisata dengan besi dan baja digabungkan, maka tahun 2018 total nilainya akan menjadi penyumbang devisa tertinggi. Ya, pencapaian devisa sektor besi atau baja sudah pernah mengalahkan nilai devisa sektor besi dalam tahun yang sama. Enggak ya? Berarti jawabannya yang D ya. Karena ketika dijumlahkan lebih tinggi dari apa? Penyumbang tertinggi tahun 2018. Bahkan yang tertingginya teh yang batu bara 24 gitu kan. 17,9 ditambah 7,1 berarti dia dapat 2,5 ya. Dia dapat 2,5 25,0. Jadi lebih tinggi ya. Oke. Berarti jawabannya yang D. Kemudian nomor 12 berikut adalah beberapa keunggulan sektor pariwisata bila dibandingkan dengan sektor lain. Ya, kecuali apa nih? Potensial dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, betul ya. Kinerja sektor pariwisata linear dengan kondisi ekonomi dunia, pertumbuhan nilai devisanya berdampak, betul ya nih. Kemudian yang D memiliki modal dan sarana penopang yang baik juga betul. Segmen pasar yang terus meningkat dan terus betul. Jadi jawabannya yang kecuali apa? Yang B ya. Kinerja sektor pariwisata linear dengan kondisi ekonomi dunia. Oke, kemudian nomor 13. Komponen yang sebaiknya menjadi prioritas dalam upaya peningkatan daya saing pariwisata Indonesia adalah apa nih? Ya. Ini ada di sini ya. Nah, pengembangannya ya. Nih, ketiga A, akses, atraksi, dan amenitas. Kualitas bandara, penguatan branding, terus yang ketiga pengembangan jaringan hotel internasional ya. Berarti jawabannya lebih ke kebijakan dan kondisi yang mendukung travel dan pariwisata ya, mencakup semuanya. Ya, gitu. Oke, kemudian posisi daya saing Indonesia tahun 2019 dibanding beberapa negara lainnya adalah apa? Yang A, ya, masih berada di bawah Thailand. Oke, itu karena di sini ditulis ya, di mana paragraf ke nah nih, capaian daya saing 2019 yang berada pada peringkat ke-40 sudah lebih baik dibandingkan 2017. Ke depan masih terdapat peluang peningkatan agar daya saing pariwisata Indonesia dapat sejajar dengan negara seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura yang berada pada peringkat 25 teratas. Jadi masih di bawah Thailand ya. Gitu. Kemudian nomor 15, sekarang mulai ke perhitungan ya. Oke. Untuk nomor 15 ya. Pertanyaannya itu berapakah nilai yang tepat untuk menggantikan ya, untuk menggantikan tanda tanya ya. Oke, untuk menggantikan tanda tanya. Di sini lebih gampang ya. 4 ditambah 7 itu sama dengan berapa? 11. Sama dengan 11 gitu ya. Terus 7 ditambah 2 itu sama dengan
berapa? 9. Otomatis yang tanda tanya itu didapat dari 5 ditambah 9 sama dengan 14 gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, gitu ya. Jawabannya yang B. Oke, sekarang ke nomor 16. Perhatikan pola bilangan dalam gambar berikut ini. Nilai 8 dalam gambar sebelah kiri adalah hasil operasi aritmatika semua bilangan lainnya yang berada pada gambar tersebut. Dengan menggunakan pola aritmatika yang sama, maka nilai X yang tepat pada gambar di sebelah kanan adalah ya yang 16. Oke. Nomor 16 itu lebih ke di sini aja nih, kita lihat nih. Ya. Kita lihat. Nah, di sini teh kan selisih dari 7, selisih 7 sama 9 itu selisihnya berapa? Selisihnya 2 ya. Selisihnya gitu ya. Selisihnya 2. Kemudian selisih dari 8 sama 9 itu berapa? 1 ya. Selisihnya 2. Terus 2 tambah 1 sama dengan ini ditambah, jadi sama dengan 3. Gitu ya. Berlaku juga sama yang sebelah kanan. 15 sama 12 itu selisihnya berapa? Selisihnya 3. Ya kan? Terus 15 harus sama berapa nih? Biar selisihnya, biar nanti kalau ditambah jadinya tuh 4. Berapa? Berarti harus selisih 1 ya. Berarti dia 13. Gitu ya. 1. Jawabannya yang A. Itu yang 13. Gitu ya. Yang 13. Oke, di sini kita ke nomor 17. Ya, nomor 17. Dalam sebuah acara biro jodoh gitu ya. Acara biro jodoh nih. Terdapat beberapa fakta menarik seperti berikut ini. Bram itu usianya dia tuh 37 tahun ya. 37 tahun. Kemudian berprofesi ya. Dia tuh 37 tahun berprofesi sebagai pengamat ekonomi. Sebagai pengamat ekonomi. Dia tertarik kepada wanita yang usianya tidak lebih usianya itu tidak lebih dari 30 tahun. Ya, itu ya. Kemudian lanjut lagi. Nurul itu tertarik dengan lelaki selain suku Jawa. Berarti dia mah tertarik dengan selain suku Jawa ya. Lelaki selain suku Jawa. Usia Nurul setahun lebih muda. Oh, dia mah setahun lebih muda nih Nurul tuh. Setahun lebih muda daripada usia Dian. Gitu kan. Terus si Dian itu tertarik dengan pria Jawa yang usianya di bawahnya gitu ya. Kemudian Hardi ya. Hardi apa ya? Hardi tertarik dengan perempuan kuning langsat berusia lebih tua darinya ya. Hardi tertarik dengan perempuan kuning langsat berusia lebih tua darinya dan berprofesi sebagai akuntan. Oh, Hardi itu suka sama yang akuntan ya. Kemudian Hardi itu berusia 5 tahun lebih muda. Ya. Usianya 5 tahun lebih muda daripada Nurul. Terus Hardi itu seorang dokter ya. Dokter dari Papua. Hardi itu dokter dari Papua. Kemudian Dita itu hanya ingin menjadi istri dokter ya. Dita hanya ingin menjadi istri dokter. Usianya Dita itu 3 tahun lebih muda dari dia. Sekarang usia Nurul 31 tahun gitu kan ya. Oke, berarti kita harus cari tahu dulu ya. Kita pakai pengkodean deh. Yang pertama ada Bram ya. Di sini ada Bram.
kita zoom lagi ya. Nah, sebentar. Oke, sini kita Bram. Ya, Bram dulu ya. Bram dan Dita nih. Bram dan Dita. Apakah Bram peluang mendapatkan pasangan? Ya, apakah Bram berpeluang? Bram itu usianya pengen yang kurang dari 30 tahun. Sini Nurul ya. Nurul itu usianya 31. Kemudian Dian itu 32. Selanjutnya Hardi itu 26 ya. Hardi itu 26. Udah gitu ada Dita. Dita itu usia 29 ya. Dita itu usia 29. Oke. Berarti kemungkinannya Bram sama Dita ya. Bisa kan Bram sama Dita. Cuman Ditanya dia nggak mau. Dia pengen sama yang dokter ya. Oke. Tapi kalau Dita berpeluang nggak? Dita berpeluang ya. Karena dia bisa aja berjodoh dengan Hardi. Hardi kan seorang dokter gitu kan. Karena Dita itu syaratnya pengen jadi isi dokter aja gitu, nggak ada syarat yang lain gitu. Sedangkan Hardi juga pengen punya pasangan yang lebih tua darinya gitu kan. Gitu ya. Jadi masih ada peluang gitu kan, meskipun Dita bukan seorang akuntan. Oke, sekarang Dita dan Nurul. Dita tadi udah kita sebut ya peluangnya, sekarang Nurul nih. Nurul dia tuh tertarik dengan lelaki selain suku Jawa, berarti tertarik sama yang Hardi ya, gitu kan. Nah, tertarik sama Hardi. Nah, selanjutnya dengan udah gitu Hardinya tertarik nggak sama Nurul? Hardi itu pengen yang lebih tua, udah ya cocok ya. Berarti bisa kan Nurul kan. Nah, sekarang Dian itu katanya tertarik pria Jawa yang usianya di bawahnya gitu kan. Berarti misalkan Bram itu orang Jawa, kita misalkan ya, usia 37 tahun kan. Sedangkan Dian itu pengen yang lebih muda gitu kan ya. Tuh, jadi Dian nggak ada kemungkinan kan. Kemudian Bram juga sama ya, tadi ya kita sebutkan kan Bram itu tidak ada kemungkinan jodoh di biro jodoh ini gitu kan ya. Dia tertarik usianya tidak lebih dari 30 tahun, sedangkan yang kurang dari 30 tahun itu hanya Dita, sedangkan Dita tidak mau sama Bram gitu kan. Jadi jawabannya yang C gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, yes. Oke, jadi jawabannya yang C ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 18. Nah, 18. Ingat ya, barisannya 2, 2, 3, 8, 3, 5. Nah, di sini ya kita kerjakan nomor 18-nya ya. Jadi berapa? 18, 2, 2, terus apa lagi? 2, 2, 3, 2, 2, 3 ya. 2, 2, 3, 8, 3, 5. 2, 2, 3, 8, 3, 5. Nah, ini gimana nih barisannya? Gitu kan? Oke, pertama itu kita misalkan sebagai barisan deret aritmatika ya. Dimana di sini sih U1-nya. Kok kuning ya? Bentar. Kita ganti dulu ya warnanya. Ganti ke warna merah. Ini kita asumsikan jadi U1, ini U2, ini U3, dan ini U4. Gitu kan. Nah, ini teh kita pakai deret yang kayak gimana gitu ya. Nih, kita punya 2 dulu kan tadi kan. Kita punya 2. Terus kita juga punya 2 nih. Nah, 2 ini teh terbentuk dari apa? Dari 2 dikali 2 dikurang 2. Ya kan? Sama dengan 2. Gitu ya. Terus 3 terbentuk dari mana? Nah, 2 yang sama dengan ini ya. 2 yang sama dengan ini kita pindahin ke depan. 2
terus dikali sama 3, dikurang 3 sama dengan 3. Terus 3-nya yang ini juga ditarik ke depan lagi. Berarti 3 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikurang 4. Berarti 12 kurang 4 sama dengan 8 gitu ya. Terus ditarik lagi hasilnya. Ya, 8. Berarti 8 dikali berapa? Kan urutin 2, 3, 4. Urut kan berarti 5 dikurang 5 sama dengan 35 gitu. Berarti ini teh ditarik lagi 35-nya. Berarti 35 gimana? 35 dikali 6 dikurang 6 sama dengan 204 ya. 204. Terus 204-nya kita tarik lagi ya, 204-nya. Berarti berapa jadinya nih? 204 kita tarik 204 dikali 7 dikurang 7 sama dengan 1421. Jadi jawabannya yang 204 dan 1421 itu yang A ya, yang A. Berarti ini jawabannya yang A. Itu ya. Itu yang A. Itu polanya berarti ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 19. Teman-teman lihat aja soalnya ya. Nah, soalnya dilihat sambil dilihat gitu ya. Oke. Nomor 19. Nah, harga asal kopinya itu ya, harga asal kita punya harga asal. Harga asalnya itu kan kopi untuk yang satu ya, kopi pertama ya, 32.000 kan per kilonya. Terus kopi yang kedua itu 36.000 per kilonya. Terus harga akhirnya setelah mengalami kenaikan dan penurunan gitu ya, harga kopi yang satu itu jadinya berapa? 32.000 A, yaitu naik 15% ya, berarti dikali sama 115 per 100 gitu kan, berarti sama dengan berapa? 36.800 A. Kemudian harga yang kopi kedua itu dia mengalami penurunan ya kan, mengalami penurunan sebesar 10%, berarti artinya dikali sama 90 per 100, 90 per 100 ya. Oke, 90 per 100. Berarti dia tes 90 per 100, jadi sama dengan 32.400 B gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita ingin menghitung ya perbandingannya berapa ketika harganya kita tetap sesuaikan gitu kan ya. Atau apa namanya, harganya jadi berapa ketika timbangannya itu dibedakan gitu kan. Nah, harga asal itu kan harus sama kayak harga akhir ya kan? Harga asal itu harus sama kayak harga akhir. Harga akhir. Kan? Maka dari itu bisa kita tulis 32.000 A ditambah 36.000 B sama dengan 36.800 A ditambah 32.400 B, pindah ruas ya. Berarti 3-nya berapa? 3.600 B sama dengan 4.800 A. Kita pindah apa? Bagi ya. Dibagi ya, berarti sama dengan A per B itu sama dengan berapa? 6 per 8. Itu atau berarti A sama B sama A per B itu sama dengan 3 per 4.
gitu ya. Jadi jawabannya yang 3/4 itu yang A gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Oke. Kita lanjut ke nomor terakhir ya, nomor 20, di mana rata-ratanya ya perbandingan. Oke, soalnya kita lihat ya di sini katanya apa namanya? Eh, pendapatan penjualan bulan Maret terhadap rata-rata pendapatan penjualan bulan Januari dan Februari. Berarti yang kita harus ketahui dulu ya setiap ininya ya, apa namanya, rata-ratanya dulu ya, rata-rata dari pendapatan di bulan Januari dan bulan Februari. Itu yang pasti kita harus cari tahu dulu. Oke, kita cari tahu dulu. Yang pertama, kita tahu nih, tadi di soal ya, sambil lihat soalnya ya, Januari itu sama dengan 3/8-nya Februari. Kemudian bulan Maret itu pendapatan itu 3 kali dari bulan Februari. Kemudian kita hitung rata-ratanya dulu. Rata-rata dari bulan Januari ya dan bulan Februari itu sama dengan apa? Berarti J ditambah F dibagi 2 gitu ya. J-nya berapa tadi? 3/8 F ditambah F dibagi 2 gitu kan. Berarti berapa? Sama dengan 3/8 ditambah 8/8 sama dengan 11/8 F per 2 gitu ya. Sama dengan 11/16 F. Ini untuk rata-ratanya. Sekarang kita bandingkan bulan Maret dengan rata-ratanya ya. Berarti M dibanding sama rata-rata ya kan? Berapa? M-nya tadi 3F ya. Terus rata-ratanya berapa? 11/16 F. Kemudian diapain? Dicoret ya si F-nya ya. F-nya kita bisa coret. Lalu kita tahu nih kalau pembagian kayak gini kan berarti sama dengan 3 dikali 16/11 gitu ya. Sama dengan berapa? 48/11 atau sama dengan, kita sederhanakan bentuk pecahannya jadi 4/11 gitu. Jadi jawabannya yang B. Oke, jadi jawabannya yang B. 4/11 kali. Ya. Oke. Oke. Selesai pembahasan dari TPS tentang pengetahuan umum. Semoga teman-teman semua dapat mengikuti ya. Kemudian paham dengan apa yang kita bahas hari ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat gitu ya untuk teman-teman semua. Terima kasih yang telah memperhatikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.